dari sebenarnya itu adalah kewirausahaan ya, kewirausahaan, namun dari sebentar. Ya, jadi mungkin langsung ya. Jadi untuk kewirausahaan ya sebenarnya awalnya itu adalah dari universitas ya. Em, dalam dunia entrepreneur atau wirausaha yang pada umumnya bahasa awamnya adalah kewirausahaan, namun dalam bahasa tekniknya itu adalah technopreneur, jadi penggabungan antara teknologi dan entrepreneur ya. Nah, ini eh, technopreneur ya atau teknologi ya, teknologi entrepreneur ya. Jadi panjangannya adalah teknologi and entrepreneur ya. Nah, ini istilah mengacu uh, dalam penggabungan secara baik itu skill, hard skill, kemudian soft skill, kemudian leadership ya. Jadi hard skill, soft skill, kemudian leadership. Nah, hard skill ini baik itu kemampuan dalam hal secara fisik, secara apa namanya, secara kemampuan intelektual gitu ya, itu bergabung ya dengan soft skill. Soft skill itu terkait dengan attitude ya, attitude, tata krama, sopan santun, etika ya. Itu hard skill ya, hard skill and soft skill. Nah, hard skill ini dia adalah secara keahliannya itu dapat diukur ya, dapat diukur dengan pemahaman dan penguasaan, baik itu dia secara disiplin ya, baik itu dia juga mampu secara penggunaan perangkat lunak, kemudian bahasa, kemudian secara teknis ya, baik itu pemrograman komputer, kemudian keterampilan khusus tentang keuangan, rekayasa, dan desain. Nah, ini perancangan gitu ya. Nah, ini kemampuan untuk hard skill ini ya, secara teknis ya, itu ukurannya seperti itu. Nah, sedangkan kalau soft skill, ini lebih terkait kepada kemampuan interpersonal atau kepribadian. Nah, kepribadian yang kamu, yang anda ya, yang adik-adik sekalian miliki itu berbagai macam ya. Ada kepribadian yang suka introvert, ada yang ekstrovert, ada yang sanguin apa sanguin gitu ya. Ada yang macam-macam. Nah, kalian juga harus memahami dengan soft skill secara personal kalian punya. Nah, itu sifatnya konkret gitu ya. Nah, itu yang ukuran tersebut bisa dibantu dengan mungkin kalian mengenali diri secara psikologis gitu ya. Itu berbagai macam gitu apa teknik ukuran yang kalian bisa tes melalui internet gitu. Nah, ini ya. Jadi pengembangan hard skill baik itu pendidikan formal, kamu ikut pendidikan formal seperti sarjana teknik lingkungan ini ya selama 4 tahun, kemudian training atau pelatihan-pelatihan ya, kemudian pengalaman praktis baik itu di kerja praktek, di KKN. Nah, ini seringkali hard skill ini menjadi dasar yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu untuk profesi kalian di nantinya di industri ketika lulus. Nah, pemahaman tentang apa namanya tabungan atau bekal kalian hard skill ini, kemudian soft skill ini berpacu ya, berpacu
untuk bisa nantinya kalian berpikir secara logis ya, baik itu logis ya, dengan pertimbangan ukuran resiko dan lain-lainnya untuk menentukan bisnis atau kemampuan tentang wirausaha apa yang akan kalian geluti atau dalami. Nah, melalui Technopreneur, penggabungan antara teknologi dan entrepreneur di dalamnya adalah leadership tadi, leadership yang hard skill and soft skill ini akhirnya menghasilkan visi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan baik itu inovasi teknologi ya, inovasi teknologi. Nah, secara integral, secara apa namanya berkaitan satu sama lain ya. Jadi akhirnya akan menghasilkan satu bisnis model. Nah, bisnis model ini ya, bisnis model ini yang menjadi dasar kalian outputnya untuk lulus di mata kuliah Technopreneur ini ya. Jadi outcome-nya adalah bisnis model. Nah, sekarang ya tujuan perkuliahan secara umum ya, mahasiswa mampu membuat ide wirausaha yang berbasis teknologi dan leadership dalam mengembangkan spirit wirausaha dan menumbuhkan minat wirausaha yang kaitannya nanti dengan produk dan jasa ya. Jadi produk dan jasa satu kesatuan apa yang bisa kalian tawarkan dalam output kita ujian akhir semesternya adalah bisnis model. Kira-kira sampai di sini paham? Baik, kalau begitu um, kemarin saya ada menyerahkan um, file tentang apa namanya itu wirausaha ya. Ada saya serahkan Alif waktu itu atau beda kelas nih. Ini kelas atau wirausaha itu sudah satu kesatuan kelas A dan B. Belum Gimana nih, Alif? Bu. Ya, Belum ada sih, Bu. belum ada berarti saya serah. Ini kelas kelas B ya. Berarti ada Iya, kelas kelas A beda lagi kali ya. Iya, kelas A beda lagi, Bu. Dosennya Pak Didan. Oh, nanti digabungin aja jadi satu ya sebenarnya Alif. Soalnya orangnya sedikit ya. Ibu kan em, apa namanya ketua kelas yang kelas A siapa ya Alif? Ketua kelas A Fikri, Bu. Nah, mungkin Fikri ya. Nanti coba komunikasi sama Fikri minggu depan dijadikan satu saja ya dengan kelas B ya. Oke? Atau sekarang diundang nggak bisa ya orang-orang tuh ya? Nggak bisa ya, Alif ya? Bu, izin, Bu. Mm-mm. Enggak. Eh, yang kelas A itu ini sih, Bu, untuk MK Teknologi, dia juga gabungan sama Oh, anak beda. angkatan 21. Ah, oh iya, beda beda dosen ya. Iya, Ibu, Baru beda. Ibu ingat. Iya, iya, Kelas A iya. sama Pak Didan. Oh iya, mungkin waktu itu Pak Didan nggak masuk, terus minta bahan, makanya terus Ibu kasih. Oke, baiklah, baiklah. Berarti ya, no problem berarti ya, satu pertemuan ini. Baik, kalau begitu. Nah, jadi ya, dalam pemahaman kita tentang technopreneur, itu adalah technology and entrepreneur. Nah, ini kita ada konten, ada 11 kali pertemuan ya, 11 kali pertemuan, terus itu total 16 kali dikurangi UTS dan UAS maka 14 kali jadi 14 kali dari pertemuan ke-12 sampai 14 tiga itu adalah nantinya ada kuliah umum ya. Ada kuliah umum, ada bintang tamu dari wirausaha dan juga mungkin kita akan mencari tempat untuk praktikum menuju tempat wirausaha di salah satunya nanti bareng dengan Pak Didan juga ya untuk ke Bandung gitu ya.
Nah, itu. Nah, oke, kalau begitu lanjut ya. Lanjut. Nah, em, menumbuhkan minat wirausaha ya. Wirausaha ini nggak semua eh, nggak semua orang mempunyai minat untuk berwirausaha ya. Jadi kalau dilihat itu apa namanya, Ibu sebelumnya mungkin mau bertanya nih, apakah apakah pada minat menjadi wirausaha, menjadi pembisnis? Oh, pembisnis itu menjadi apa ya istilahnya ya? Ingin berusaha gitu. Wirausaha kan berusaha ya, tapi yang mandiri ya, dengan jiwa kemandirian. Kira-kira em, Kang Rajib gimana nih Kang Rajib? Usaha apa yang ingin digeluti sebenarnya ketika atau sekarang sudah ada usaha-usaha apa gitu? Bukan usaha untuk mencari pendamping hidup ya, usaha yang bisa menghasilkan making money, money money come come come. Nah itu ya, Kang Rajib, mangga Kang Rajib. Iya Ibu. Mm-mm. Gimana Kang? Punya keinginan atau impian apa tuh Kang? Kalau saya sih buat wirausaha pengennya di bidang otomotif kayak gitu Bu. Hmm. Mungkin penyedia jasa kayak gitu Bu. Nah, terus apa hubungannya dengan teknik lingkungan Kang? Kalau teknik lingkungan saya belum kepikiran Bu karena di lingkungan paling eh, Gimana sih Kang? di kayak konsultan kayak gitu Bu, kontraktor kepikiran. Mm-mm. Mm-mm. Harusnya kalau otomotif mah kamu masuknya teknik mesin ya Kang? Ya kan ya? Nah Kang, gak kedengaran suaramu, di mute. Iya Ibu. Mm-mm. Nah itu seharusnya. Oke. Kalau Kang Alif apa Kang? Pengen usaha apa Kang? Kalau wirausaha sih paling ke bidang jasa sih Bu, saya mah. Apa tuh jasanya? Kalau membahas mengenai sih paling ke arah konsultan sih Bu. Konsultan lingkungan gitu ya Kang ya? Iya, itu. Mm-mm. Terus selanjutnya Andini. Iya Bu. Andini. Gimana Andini? Kamu apa Andini? Di bawah Rajib nih siapa ya? Kok nggak kelihatan namanya ya? Di bawah Rajib tuh. Oh, Saidah. Saidah, apa tuh Saidah? Kamu belum kepikiran. Mm-mm. 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 Konsultan. Oke, lanjut. Ini ibu matanya kemana ini? Sebentar. Lanjut, Kang apa nih? Oh, Teh Andini. Mangga Teh. Andini Siti Rohmana.
Apa kira-kira bisnisnya? Hmm? Andini di mute ini. Bu, untuk Andi ini katanya audionya sedang bermasalah, Ibu. Baiklah, bisa dicet. Hmm, Teh Nanda Iswara. Iya, Ibu. Mm-mm. Mungkin kalau dari saya di bidang lingkungan, palingan sampah ya, Bu. Karena kan sampah banyak banget yang bisa diolah jadi dibikin untuk usaha gitu. Dari anorganik ataupun organik. Oke, baik benar. Bisa itu bank sampah kamu bikin pengelolaan bank sampah ya. Nanti titik bank sampah di mana kamu bisa cek ya, pelajari. Oke, makasih Teh Nanda. Selanjutnya Anissa. Anissa. Anissa Alfi Nur Aulia. Iya Ibu, Mm-mm. kalau misalnya untuk yang teknik lingkungan, saya belum kepikiran sih Bu. Tapi untuk wirausaha ada kemauan, cuman kalau teknik lingkungan belum kepikiran. Belum kepikiran. Debbie Septiani. Iya Bu, kurang lebih sama kayak yang lainnya Bu. Kalau untuk di teknik lingkungan sendiri, belum ada gambaran sih Bu mau kayak gimana nanti usahanya. Mungkin kalau untuk sekarang-sekarang yang lagi dijalanin ya, ya usaha itu Bu di bidang Mm-mm. Oke, baik Wildan. Gimana Iya, Kang Ibu. Wildan? Mm-mm. Izin jawab, Ibu. Mm-mm. Kalau eh, usaha yang mungkin ingin saya lakukan gitu ya Bu, di bidang lingkungan sih ya mungkin membuat produk dari daur ulang sampah gitu buat atau limbah. Mm-mm. Kurang Mm-mm. lebih itu Bu bisa dijual lagi. Mm-mm. Bagus ya Kang Wildan, hatur nuhun. Baiklah kalau gitu. Baik, kita kembali ya. Jadi untuk em, salah satunya yang memungkinkan dalam penyediaan jasa di teknik lingkungan ya, walaupun yang lain juga banyak sebenarnya daur ulang gitu ya. Ya tema tema besarnya adalah daur ulang. Nah, tapi nanti daur ulang itu bagaimana bisa dengan rekayasa teknologi bisa menghasilkan pundi-pundi gitu ya. Nah, kita awali dengan minat tadi. Nah, sebenarnya kalian itu apa namanya minat ini yang rata-rata ada nih yang kuliah sekedar kuliah saja gitu, yang penting lulus sarjana. Nah, zaman now itu sudah sudah tidak bisa lagi ya, sudah ya tidak cukup dengan hanya pintar saja atau mengandalkan apa namanya mengandalkan akademik saja, tapi juga harus ada uh, apa persiapan yang Ibu bilang tadi adalah soft skill, kemudian leadership. Nah, sebenarnya semua itu diawali dengan waktu kita dilahirkan ya, semua orang itu sama. Dia masing-masing orang mempunyai peluang yang sama gitu ya. Kemudian peluang untuk pinter, peluang untuk kaya ya, peluang untuk sukses, untuk tercapai mimpi-mimpinya, dan kemudian setelah lulus kemana, ini jadi pertanyaan yang apa namanya menjadi uh, PR yang sangat besar untuk mahasiswa ya, mahasiswa karena masih berjuang gitu ya. Nah, apa ini Ibu akan ngajarin mindset dulu. Apa yang akan saya kerjakan gitu ya? Yang saya kerjakan itu udah nggak sadar udah tahun keberapa Mbak Nanda sekarang? Tahun ketiga atau tahun keempat nih? Tahun keempat, Ibu. Tuh udah tahun keempat berarti semester depan akan lulus gitu ya.
Semester depan atau semester ini akan lulus ya. Ini ganjil ya, berarti semester depan akan lulus. Nah, jadi the future I will be an entrepreneur ya, entrepreneur. Jadi masa depannya akan menjadi seorang insan yang mandiri gitu ya, insan yang mempunyai intelektual dalam bidang ilmu lingkungan. Nah, sebenarnya semua itu berawal dari kata-kata ya. Jadi dipersiapkan mental, tapi juga badan kita, otak kita itu dipersiapkan untuk siap untuk menghadapi uji ya, uji. Jadi ujiannya itu bukan lagi ujian nilai yang setiap UTS UAS, tapi ketika lulus tuh udah mentalnya ujian yang sesungguhnya. Nah, mungkin ya dari sisi force atau pengaruh dari berbagai macam, mungkin kamu secara psikologi dipaksa gitu ya, dipaksa untuk belajar menyelesaikan tugas kuliah, kemudian dipaksa untuk memahami ya, kemudian mendengar ya. Nah, itu benar rasanya itu sangat kejam yang kita peroleh ya, kita hadapi di di masa sekolah gitu ya. Nah, itu kejamnya karena harus lulus dengan nilai A atau B gitu ya. Nah, namun di masa sekarang ini tuh manusia ya, saat modern sekarang yang dibilang modern gitu ya, itu menerima lebih dari 3.000 informasi sehari. Nah, ketika informasi itu saking banyaknya 3.000 informasi sehari, itu kita perlu strategi atau teknik bagaimana menyaring informasi itu ya. Misalnya pada tahun 1960 ya, manusia ya saat itu rata-rata hanya menerima informasi 150 sampai 200 informasi ya. Itu per hari. Kebayang nggak? Ini kita sehari 3.000 informasi. Nah, ini kita kalau yang tahun 1960-an zaman dulu, Ibu juga belum lahir ini, itu hanya mengandalkan pada radio, kemudian baca koran, berita, kemudian nongkrong di warung gitu ya. Itu tahun 70 dan 80 ya. Nah, namun saat ini kita itu hanya mampu menerima informasi itu antara 300 sampai 500 informasi per hari. Kebayang informasi yang masuk itu 3.000 informasi per hari lah, ini kita sanggupnya 300 sampai 500. Nah, ketika 300 sampai 500 itu, maka ya berarti kan terjadinya banjir informasi itu di otak kita gitu ya, di otak kita, mental kita dan sebagainya. Nah, kira-kira ya, baik itu serangan-serangan informasi dari dunia nyata maupun dunia maya ya, offline ataupun online, kebayang bahwa kita harus punya strategi ya. Nah, strateginya ini ya ada jurusnya, ada suku ya, ada orang-orang yang ideal kamu bisa belajar baik di YouTube dan di seperti mata kuliah entrepreneur ini ya, technopreneur. Nah, namun ketika informasi tadi kamu bisa hanya dapatkan di dalam otak kamu 300 sampai 500 informasi, berarti kamu harus tarik informasi itu ya. Tidak bisa informasi itu kamu terus, oh ini penting, oh ini tidak penting. Yang tidak penting jangan dimasukkan, makanya diabaikan ya. Jadi yang baper-baper dan sebagainya itu diabaikan ya, lebih kepada mental health-nya ya, untuk bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Nah, cita-cita ini harus fokus ya, harus fokus. Nah, ya, jadi mempersiapkan mental, kemudian dunia sekolah, dunia kerja itu seperti apa, kemudian adanya pendidikan finansial. Nah, kalau begitu juga ya terkait
dengan level of trust ya, level of trust atau apa namanya, kita itu kenal sesama teman gitu ya, karena who you know itu adalah melambangkan tingkat kesuksesan kamu. Semakin banyak teman atau networking yang bisa kamu percaya, itu akan semakin bisa memuluskan, melancarkan impian kamu. Nah itu ya, itu ada buku-buku tentang wirausaha, kamu bisa baca ya, macam-macam itu ya, underlying levelnya itu baik itu level yang pertama terkait dengan paksa untuk membaca ya, paksa untuk membaca, kemudian memetakan, membuat frame dari personal kamu ya, personal kamu itu gimana caranya, kalau ada buku six figures itu ya, habit gitu. Nah kalau bisa memframe diri kamu, udah berubah nih dari tahun pertama yang ibu lihat nih, angkatan ini gitu kan, sampai sekarang tahun keempat gitu ya, sampai tahun keempat, mudah-mudahan itu akan berubah menjadi lebih powerful gitu ya. Kemudian bagaimana menuju kepada apa namanya ide bisnis nantinya untuk bisa dituangkan dalam bentuk bisnis model. Nah, untuk pendidikan keuangan ya, jadi uang ini benar-benar salah satu penentu kesuksesan seseorang. Walaupun sebenarnya money is not everything, but everything needs money gitu kan ya. Nah, karena itu uang adalah sebuah ide ya. Maka itu di sini coba tulis ya 10 daftar yang bisa Anda lakukan secara legal dan formal sehingga Anda dapat membeli yang Anda inginkan tanpa minta pada orang tua. Kira-kira ya, boleh di chat Japri Ibu ya, silahkan di chat Japri Ibu ya, di Japri saja. Bentar, ini gimana caranya? Di chat Japri Ibu 10 daftar yang bisa ya, yang bisa Anda lakukan secara legal dan formal sehingga Anda dapat beli yang Anda inginkan tanpa meminta pada orang tua. Dari sekarang kirimkan chat Japri Ibu lewat chat Zoom, silakan. Itu Bu, sekarang sebagai buku penilaian yang pertama. Wah, ini baru masuk. Aku belum ada yang kirim saja langsung. Kira-kira nggak ngerti? Susah lewat, apakah bisa lewat Zoom seperti ini apa bisa? Satu dua yang selesai buat yang nggak paham. Kalau dapatnya sedikit, ya sedikit aja.
Dan sekarang kita ada kesulitan. Mungkin saja sampai 10 Ibu. Apa-apa. Japri saja ya. Yang baru nyetor Anissa Rawawati. Oke, next. Yang lain mana ya? Oke. Anissa sudah, Nanda Iswara sudah, Alif belum, Alfi belum, masuk lagi loh. Saya udah Bu. Nggak masuk. Saya udah melalui chat Zoom-nya Bu. Oh iya. Sejauh belum masuk Alif. Tadi masuk tapi terus hilang. Nah, Alif masuk nih, udah masuk. Oke, sip. Lanjut. Nanda, oke, sudah masuk nilai. Kita tulis. Nanda Iswara. Selanjutnya M Alif. Lanjut. Loh, kok belum ada ini? Baru dua orang. Nanda dan Alif. Yang lain mana? Coba dikasih info Alif. Teman-temannya kali hanya wajah yang muncul, tapi otak dan hatinya di lain hati. Coba dicek Alif. Ibu saya sudah mengirim, mau kirim Bu. Belum, udah muncul. Lama. Oh, mungkin dia dua gitu aja kali ya. Coba ulang lagi yang udah tadi Anissa. Bu, mungkin mereka ada yang ngirim ke akun Ibu yang satunya lagi kali Bu. Soalnya kan Ibu joinnya dua. Itu dua. Ah, suka. Ya.
Oke, oke. Wait a moment, please. Ya, ya, ya. Itu akunnya 2 ya. Oke, Anissa Rahmawati. Saya masukkan. Setelah Anissa Saidah. Oh, Saidah. Banyak nih yang bisa dilakukannya ternyata. Rajib. Wah, Rajib ini. Rajib, Anissa, Saidah, Alif, Nanda. Oke. Lanjut. Alfi. Alfi. Next. Nanda, M. Alif, Anissa, Saidah, Rajib, Alfi. Ada yang lain? Andini, Ili, Anissa Ayu. Andini Siti. Debbie sudah mengirimkan Bu ke Ibu. Oke, sudah masuk. Debbie. Banyak ya bisnisnya. Oke. Yang sudah Nanda, Alif, Anissa, Saidah, Rajib, Alfi, Anissa Ayu, Andini Siti, dan Debbie. Ada lagi yang lain? Belum? Siapa? Anissa Ayu. Debbie. Billy, mau ikut Billy? Wildan belum ada nih Wildan. Di mana Kak Wildan berada? Tiba-tiba menghilang. Kang Alif, Kang Wildan teh kemana? Tiba-tiba menghilang Kang Wildan. Sambil menunggu, baiklah kalau begitu kita lanjutkan ya, tugasnya udah masuk. Nah, oleh sebab itu ya di sini ya ada 10 keinginan yang tadi atau sudah atau sedang dilakukan sambil Wildan menunggu itu ya Kang Alif diinfokan tugasnya ya. Kemudian bagaimana saudara bisa mempunyai uang untuk sesuatu yang Anda inginkan. Nah, bagaimana itu sebenarnya udah salah satu dari kata forcing atau tekanan atau paksaan gitu ya. Jadi the power of kepepet itu benar-benar real gitu, nyata bahwa apabila kita kepepet sesuatu pasti bisa kita lakukan gitu ya. Itu bismillah gitu ya. Nah, itu apa namanya kekakuan dari pikiran kita ketika sudah ada paksaan itu sudah nggak kaku lagi tuh ya, biasanya udah semakin smooth gitu gayanya dengan lembut gitu ya, bagaimana bisa masuk dalam berbagai sistem untuk bereksperimen nantinya ada reinforcement ini ya, positive reinforcement atau paksaan yang positif. Nur
Itu sudah ya tadi. Paksaan yang positif itu membuat manusia itu bisa menghasilkan, mempunyai outcome gitu ya. Nah, dalam hal ini untuk mencapai yang 10 tadi itu ya, biasanya ide yang paling mudah adalah jualan, menjadi reseller gitu ya. Produk apa kek, pokoknya apa lu mau gua ada gitu kan, palu gada gitu ya. Nah, itu yang biasanya kita menawarkan ya untuk bisa ya kita bisa menjual jasa lah ya, menjual jasa untuk mendapatkan keinginan kita untuk membeli sesuatu misalnya, atau untuk keperluan bayar UKT misalnya gitu ya, itu kepake ya duitnya itu. Nah, ini ada kutipan, semakin maju suatu negara, semakin banyak orang terdidik dan banyak pula orang yang menganggur ya. Nah, ini semakin maju suatu negara. Nah, sekarang negara maju itu negara apa saja coba? Sepengetahuan kalian. Negara maju teh negara apa saja? Silakan raise your hand please. Silakan. Ojo malu-malu, jangan malu-malu. Negara maju negara mana saja? Kang Rajib, negara maju negara mana? Kang Rajib? Singapura, Ibu. Singapura. Oke, noted. Selain Singapura, ada lagi yang raise your hand, please. Ayo. Silakan, Alif. Kalau ini sih Bu, kalau untuk negara maju UEA sih Bu, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Oke, good, Alif. Next. Siapa lagi raise your hand? Banyak kok kamu ini, cuma malu-malu aja. Harusnya nggak boleh malu-malu. Ya udah tahun keempat ini. Lanjut. If you push your power in mata kuliah entrepreneur, technopreneur seperti ini, and you can learn something different than others. Ya. Jadi siapa lagi yang berani selain Alif dan Rajib? Negara maju mana aja? Jepang, Bu. Belanda. Jepang. Jepang, Ibu. Belanda. Jepang, Belanda. Oke, lainnya? Jerman, Alfi, Bu. Anissa, Jerman. Selanjutnya Dek Billy. Korea, Bu. Siapa? Apa? Korea. Korea. Andini, Anissa Ayu. Amerika, Bu. Apa Anissa Ayu? Hongkong, Ibu. Ya? Nggak jelas? Apa? Hongkong, Ibu. Hong Kong. Oke. Wildan. Iya, Ibu. Kalau dari saya mah Inggris, Bu. Atau enggak Spanyol. Inggris. Oke, Wildan belum setor tugas. Oke, lanjut. Oke, baik. Nah, itu ya negara-negara maju. Kamu perhatikan negara maju yang menjajah kita zaman dahulu. Inggris, ya kan? Nah, selain Inggris, Uni Eropa lah ya, Uni Eropa. Nah, selain itu, Uni Eropa itu macam-macam ya. Nah, baik itu selain Inggris ya, Belanda, kemudian Jerman, ya, itu negara-negara yang benar-benar dia makmur gitu ya. Selanjutnya Amerika Serikat udah pasti tuh negara adikuasa ya.
Amerika Serikat. Selanjutnya yang saat ini adalah China. Selain China, Jepang. Selain itu untuk tingkat Asia adalah Singapura ya. Nah, kalian lihat tuh negara yang seperti Jepang dan Jerman itu negara yang makmurnya itu sudah eh, apa namanya? Sudah saat ini tuh mencapai tahap sepertinya stabil. Walaupun Jepang dikatakan negara yang dia bilang adalah negara dia resesi, tapi ketika di dalam maksudnya masyarakat di sana rakyatnya itu nggak merasakan resesi, biasa-biasa saja gitu. Nah, itu ya, itu hebatnya Jepang. Mereka masih makan seperti biasa, nggak merasa bahwa di dunia ini ada terjadi apa namanya inflasi, kemudian dia deflasi gitu ya, itu nggak berasa. Kemudian Jerman, Jerman ini udah dari zaman Hitler dulu emang um, negeri yang makmur ya. Sekarang makanya dia juga nggak terlalu negeri yang nggak terlalu uh, tamak ya untuk sesuatu gitu ya. Nah, intinya dari negara maju itu yang bisa kita pelajari adalah mereka itu disiplin ya. Mereka itu negeri yang logis ya, logis gitu ya. Sedangkan kalau Amerika saat ini sudah mulai semakin mundur nih, banyaknya homeless ya, banyaknya negeri penganggur, narkoba dan lain-lain di negara-negara bagian di Amerika Serikat. Ini disebabkan karena negerinya itu korup number one sebenarnya ya, dunianya itu secara politik dia apa ya, menginformasikan bahwa uh, no corrupt dan sebagainya, sebenarnya negerinya adalah korup number one. Nah, oleh sebab itu maka mundur negerinya. Walaupun masih yaitu supaya negeri lain berperang, dia bisa produksi senjata, maka bisa menghasilkan uang ya. Itu ya. Nah, jadi kita bercermin sama negara-negara maju. Nah, sekarang Indonesia ya, negara yang maju kalau dibandingkan dengan Indonesia yang mempunyai populasi penduduk yang umatnya sangat banyak itu ya, dibandingkan dengan negeri maju seperti Jepang dan Jerman, di mana negerinya itu penduduknya sedikit ya, bahkan semakin sedikit sekarang, banyak child free, hingga apa? Hingga saat ini itu mereka membutuhkan tenaga apa ya, manusia yang dari luar. Jadi mereka tuh welcome terhadap orang-orang asing untuk datang ke negerinya. Nah, salah satunya Kanada juga masuk. Kanada tuh dikit banget ya populasinya. Silahkan cek kamu. Negerinya tuh berkali-kali lipat ya. Nah, tapi mereka membutuhkan orang-orang untuk datang ke situ untuk membangun negerinya. Nah, negeri maju seperti itu, kamu pikir di sini di Indonesia kurang dibilang tuh pendidikan ya rata-rata masih orang yang belum berpendidikan ya di Indonesia. Bahkan IQ-nya itu rata-rata adalah sekitar 78. Kebayang nggak IQ 78 itu di lalu lintas gitu kan ya? Banyak yang ngeyel gitu ya. Nah itu saking negeri kita entah berantas seperti itu, maka sistem dan sebagainya tuh agak dibilang berantakan juga sometimes ya kita rasakan seperti itu gitu ya. Walaupun saat ini sudah pembangunan makin makin bagus gitu ya, pengaruh dengan politik. Dan memang kalau wirausaha itu sekali lempar dadu maka semua harus bisa kamu apa namanya jalani komitmennya dan resikonya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana negara maju itu dia logis. Jadi negara-negara maju itu adalah negara-negara yang logis, lebih berlogika gitu ya. Kalau logika itu udah jelas berarti diri kita yang kadang-kadang tidak pakai logika gitu ya, lebih kepada feeling, rasa, intuisi. Walaupun menjadi pengusaha itu nantinya juga akan main intuisi gitu ya, tapi waktu
ya waktu startup pemula ini kalian harus mengedepankan pada logika. Ya, ketika sudah main langsung, udah puluhan tahun menjadi pengusaha, udah nggak mikir lagi ketika uang dimasukkan sebagai saham, diputer, kemudian hasilnya berapa persen itu uh, akan skillnya akan muncul dengan sendirinya, ya. Kemudian, nah jadi wirausaha ya, wirausaha ini merupakan potensi untuk pembangunan yang baik dan menentukan pada mutu wirausahanya. Terkesan Ibu teori ya, tapi dari pembelajaran Ibu ini adalah salah satu banyak hikmah yang Ibu alami selama menjadi pengusaha gitu ya. Kan kita sebagai dosen itu adalah pengabdian. Kalau dipikir gaji dosen itu nggak nutup dalam kehidupan Ibu ya. Kalau hitungannya gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah pengabdian ya. Jadi mencari untuk profesional dan sebagainya sebagai pembisnis emang mainnya di luar, nggak boleh di dalam kampus gitu. Nah, jadi kalian kalau lihat di sini sisi lain belajar, kalau dari segi piramida yaitu di sini ada yang paling besar adalah mental. Mental ini dari sisi paksaan dan lain-lain harus dikuatkan ya. Jadi ada yang memang perlu diabaikan. Teman-teman circle yang memang itu adalah mensupport kamu, itu adalah teman-teman yang layak untuk dijadikan networking. Tapi teman-teman yang tidak mendukung kamu, menghina, mengejek, nah itu abaikan. Karena semakin kamu mengokekan, menerima teman-teman dengan circle yang dikatakan itu toksik gitu ya. Teman-teman toksik itu akan membuat diri kamu kecapean. It's wasting time, capek. Jadi ya, menurut hikmah yang Ibu lakukan bahwa circle itu penting sekali ya. Kamu harus cari komit di dalam diri kamu atur ya. Di teman mana yang bisa membuat kesuksesan kamu itu meningkat tajam. Nah, satu, cek circle teman-teman terdekat kamu. Dia mempunyai bibit bebet bobotnya seperti apa? Layak nggak untuk dijadikan teman untuk nantinya next berbisnis? You should be nice sama mereka, ya kan? Be nice, ya. Kalaupun teman tersebut, ya, teman tersebut kamu nggak terlampau, ya ini bukan circle saya, boleh jaga jarak, ya nggak perlu masuk ya. Nah, ini pembelajaran yang paling penting yang Ibu pelajari saat ini ketika ada beberapa buku yang Ibu baca tentang wirausaha. Jadi target Ibu tuh seminggu tuh satu buku Ibu baca buku ya, seminggu satu buku gitu ya. Buku macam-macam wirausaha dan lain sebagainya. Itu harus punya target. Menjadi wirausaha atau pembisnis itu harus sering membaca dan mendengar. Ya. Berkata-kata boleh, tapi kata-kata yang tergantung kata-kata yang kamu keluarkan tuh kamu pilah-pilah. Satu kata-kata kepada circle, satu lagi kata-kata yang bukan kepada circle. Ya, jadi emang harus kayak gitu. Semua harus punya strategi. Ya. Nah, sekarang circle yang ada teman yang mempunyai bad luck gitu ya. Ada manusia yang mempunyai bad luck gitu ya. Bad luck itu entah apa gitu ya. Nah itu kamu hati-hati karena bad luck ya dalam artian itu tidak bahagia gitu ya. Bad luck itu tidak bahagia. Nah kalau misalnya kamu menemui ya orang yang tidak bahagia, lebih baik kamu menghindar. Ya ini trik dari pelajaran hikmah yang Ibu rasakan. Bila kamu menjadi teman ya yang ya itu jadi dalam satu circle tak bahagia itu akan menular karena tidak bahagia itu menular seperti penyakit. Jadi lakinya itu jadi kurang gitu loh. Nah, itu sudah apa boleh buat, emang itu udah cara bergaul yang baik untuk menjadi untuk mendukung kesuksesan kita gitu.
Itu gimana kok pilih-pilih Bu Laila? Ya emang harus dipilih karena ini untuk motivasi diri kamu kesuksesan ya untuk menuju kebahagiaan dan kesejahteraan atau wellness-nya itu ya. Itu ya. Nah, ini penting sekali untuk memilih teman atau circle tadi. Jadi tidak terlalu dekat sama teman atau orang yang tidak bahagia. Jadi kamu pelajari benar tuh circle teman-teman kamu tuh ya. Hati-hati ya. Itu sangat penting sekali. Makanya secara fisik, secara emosional ya. Emosional ini adalah kaitannya dengan personal branding kamu. Secara fisik juga kamu harus penampilannya baik, rapi, bersih, nggak perlu pakai yang branded nggak masalah, tapi bersih, rapi ya. Terus itu mempunyai jiwa leadership itu akan muncul. Nah, tekniknya itu macam-macam sebenarnya. Banyak teknik. Kalau bangun tidur itu harus menuliskan tekniknya itu untuk menjadi sukses. Bangun tidur setelah sikat gigi, bercermin dengan senyum, menghargai diri, kemudian tersenyum di depan cermin berapa kali, senyum baik, kemudian sikat gigi bersih, kemudian melakukan ibadah. Setelah melakukan ibadah kemudian boleh journaling, menulis impian yang hari ini, impian mendatang, karena secara journaling itu mengeluarkan kata-kata baik merupakan salah satu doa ya. Jadi the power of word itu juga benar adanya ya. Nah, sekarang the power of word lagi, kata-kata. Nah, kata-kata ini juga ya, saat ini ibu menemui ya adik-adik sekalian itu mengatakan kata-kata A bla 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 R belakangnya. A titik titik N belakangnya. Ya kan? Ya Kang Alif ya. Kalau Iseng udah ngomong terus ada kata-kata terakhir A titik titik R. Ya kata-kata kebun binatang tuh, ya. Nah, itu ternyata ya menurut riset orang-orang yang sukses ya, dan itu ibu alami dengan teman ibu zaman kuliah dulu, emang dia ketua apa ya namanya, ada ketua lah gitu ya, dia komunitas mahasiswa gitu ya. Itu emang dia tuh sangat sopan, kata-katanya baik sama orang tua, kalau kenal tidak kenal juga pasti lewat nunduk ya. Itu ya. Sampai sekarang jadi JM kali ya atau manajer ya, nggak tahu ya di Bank BCA. Nah, emang kesuksesan itu dimulai dari kata-kata kita. Kata-kata yang baik yang dikeluarkan semua yang baik-baik saja. Kenapa? Karena itu akan mendorong kekuatan dari diri kita untuk menjadi sukses. Nah, jadi kalau mengeluarkan kata-kata yang binatang itu, ya berarti ya tunggu saja ya. Untuk kesuksesan itu adalah diperlukan rumusan dari secara spiritual, emosional, dan mental. Ya, salah satunya tidak mengatakan kata-kata yang binatang itu dan tidak baik. Nah, berarti Bu sangat sulit ya Bu ya. Emang, makanya kamu harus berubah. Kalau nggak berubah, mau sukses nggak kamu? Terserah. Itu diri kamu sendiri. Kamu ingin jadi orang yang benar-benar punya kontribusi di masyarakat, sukses, punya hasil miliuner, triliuner, kalau perlu miliuner sebelum usia 30 tahun. Nah, itu udah impian yang memang siapapun boleh bermimpi. Nggak ada hal yang tidak mungkin. Everything itu bisa mungkin ya. Jadi prinsipnya adalah ya memasukkan data ke benak kalian bahwa walaupun di dalam benak itu tidak mau kata-kata itu ya, yang khususnya kata-kata saya tidak maulah, tapi harus mau ya. Walaupun apapun yang terjadi, saya harus berkata sudah sekarang itu sopan. Ya. Tidak lagi menggunakan kata-kata yang binatang. Ya lihat aja nanti. Orang atau kamu lihat circle kamu. Dia nggak tahu nih ilmu wirausaha yang ibu kasih saat ini misalnya.
Dia nggak tahu, ya. Kamu udah tahu, ibu kasih tahu ilmunya saat ini udah adalah hikmah yang ibu berikan. Silahkan mau digunakan, silahkan enggak juga nggak apa-apa. Tapi yang kamu lihat nanti teman kamu yang menggunakan kata-kata itu, lihat aja hasilnya gimana ketika kamu 20 tahun lagi misalnya ya, atau 10 tahun berikutnya, lihat dia jadi orang suksesnya. Ya. Kadang semua cuman flexing juga, ya, orang sukses itu. Belum tentu juga dia sukses, ya. Kadang. Sekarang tuh zaman flexing. Jadi semua kelihatan sepertinya sukses. Itu hati-hati, ya. Nah, jadi gunakan kalimat, ya, gunakan kalimat dalam satu arti ketika menulis itu menjadi kalimat yang punya power untuk diri kamu. Ketika bangun pagi, itu otak kamu itu, bangun pagi itu otak itu semua kan menarik ya, kekuatan menarik ya, menarik rezeki ya, menarik atau magnet rezeki. Nah, jadi kamu harus tuliskan ya apa yang diinginkan kamu, walaupun belum tentu itu menurut kamu, tapi menurut Yang Maha Kuasa bisa jadi oke gitu ya. Nah, ini udah jam berapa sampai jam berapa sih, Kang Alif? Kita Sampai jam 9.40 ya, Bu. oke, baik. Nah, selanjutnya nilai pendidikan. Sebenarnya ya, pendidikan orang yang nilainya tinggi itu belum tentu ya bisa kerja, belum tentu bisa apa namanya ya, bisa lulus ujian misalnya, ya kan ada ujian kompetensi misalnya. Oh, dia kan pinter, oh dia kan pemenang lomba olimpiade, oh dia kan pemenang prestasi ini gitu. Nah, nilai dalam pendidikan nilainya A, tapi kehidupan nyata nilainya F. Waduh, berat ya. Kehidupan nyata itu berarti dia secara fisik, mental, spiritual, ya, itu complicated person gitu. It's complicated gitu ya. Untuk kerjasama susah, saking egoisnya gitu ya. Why it's complicated. Nah, cara untuk menilai kualitas pendidikan, alat ukurnya adalah prestasi finansial. Wah, itu yang paling bisa. Kamu setahun ketika menjadi mahasiswa, atau selama 4 tahun ketika menjadi mahasiswa, how much money do you make? Ya kan? What do you do for a living to be a student? Ya kan ya? Nah itu, how much money do you make? Nah itu patokan uang atau finansial menjadi, tetapi it's not about only about money, tapi juga terkait dengan nama baik atau reputasi. Nah, ini yang Ibu bilang reputasi. Nilai A dia bagus, tetapi dia dalam kehidupan bersosialisasi sama teman-temannya, kalau kerja kelompok maksa-maksa, marah-marah gitu ya, atau dia sebagai leader dia marah-marah kepada anak buahnya, dia pikir selama dalam tim itu anak buahnya kemungkinan bisa jadi bos loh, ya. Jangan dipikir bahwa saat itu kamu jadi pimpinan atau ketua, bisa jadi suatu saat roda berputar loh. Makanya jangan sombong. Saat ini kamu ada, belum tentu besok kamu ada. Ya, nggak boleh sombong itu. Ya, nggak boleh merasa tinggi hati. Ketika menjalankan roda kepemimpinan dalam satu leadership, tugas kelompok dan tugas kegiatan organisasi, to be humble, ya, wise, bijak, humble, ya, ya, walaupun kamu adalah punya sisi warrior gitu ya, warrior. Nah, jadi sebenarnya begini, yang bisa dipelajari itu dalam mata pelajaran itu ada 3. 1, pelajaran yang dipelajari setiap hari itu adalah senjata untuk ujian, ya. Jadi kamu tiap hari belajar misalnya, kamu nyiapin senjata banyak nih untuk ujian. Mau ujian UTS, UAS, ataupun ujian skripsi, ataupun ujian nanti interview kerja,
atau ujian mau masuk beasiswa S2, ya kan? Nah, itu adalah pelajaran yang setiap hari. Tentunya bonusnya kamu UTS dapat nilai, UAS dapat nilai, atau lanjutnya adalah ujian-ujian untuk kelulusan masuk ke universitas S2 atau ke pekerjaan, ya. Nah, yang pertama prinsipnya adalah belajar setiap hari untuk senjata ujian. Yang kedua adalah ya, latihan soal-soal sebelumnya. Ya, dalam mata pelajaran atau subjek yang kamu tekuni, mau subjek untuk persiapan UTS UAS, mau subjek untuk skripsi ataupun subjek untuk lowongan pekerjaan nantinya ujian pekerjaan dan ujian beasiswa dan lain-lain. Itu prinsip yang kedua. Jadi prinsip kedua, pelajari soal-soal latihan adalah untuk mengetahui medan ujian. Medan itu landscape, lingkungan, environment, ya. Environment A, B, C, D, E beda-beda. Makanya ketika kamu pelajaran untuk ujian skripsi, ya, atau tugas akhir, latihan. Mau latihan speaking, latihan untuk tugas akhirnya gimana, ya, latihan soal-soal. Latihan untuk ujian masuk universitas untuk beasiswa, latihan masuk ujian soal untuk melamar pekerjaan secara psikotes, itu psikotes juga harus latihan. Nah, jadi prinsip yang kedua adalah pelajari latihan-latihan soal untuk bisa mengenal dan memudahkan medan. Ya, medan nih. Tipe medannya kayak apa nih? Kayak kamu main game itu loh, medannya apa aja nih? Ya, paham ya, Kang Rajib ya? Kamu kan sering main game tuh, ya. Jadi, Kang Rajib, kalaupun begitu, pelajari ya, pelajari tentang subjeknya, pelajari tentang latihan soalnya. Yang ketiga adalah ya, yang ketiga adalah ujian yang sebenarnya, medan yang sebenarnya itu adalah saat ujian. Nah, itu ujian yang sebenarnya ya. Nah, oleh sebab itu yang namanya tekad dan usaha itu tidak mengkhianati hasil ya. Yang kita perlukan adalah tekad dan semangat. Nah, sekarang apa itu tekad dan semangat? Dibuktikan dari jam yang digunakan setiap hari atau time management harian. Time management harian itu seperti apa? Ya, kamu bisa menggunakan waktu, mengatur waktu, ya. Kalau misalnya dalam sehari kamu belajar 4 jam, tapi ternyata masih belum paham, artinya kamu mesti menambah jam belajar lagi. Oh, saya tambah, Bu, 8 jam belajar sehari, Bu. Ternyata 8 jam masih belum paham juga. Kan tekad dan usaha tidak mengkhianati hasil. Artinya, kalau 8 jam belum juga paham-paham, berarti nambah lagi 16 jam sehari belajarnya. Belum paham juga 24 jam belajarnya. Waduh, Bu, 24 jam. Bagaimana itu? Saya tidak bisa tidur, Bu, kalau belajar 24 jam. Ya, kalau begitu, setelah 24 jam diusahakan terus, ternyata misalnya dalam 24 jam masih belum paham, itu serahkan pada yang maha kuasa. Ya kan ya? Karena semua berdasarkan pada ya tekad, usaha, dan hasil. Nah, hasil sudah berusaha keras mati-matian, tapi ternyata hasilnya juga tidak sesuai, ya apa boleh buat, berarti peruntungannya nggak di situ, ya kan ya. Kamu berusaha nih jualan apa namanya, jadi sales apa namanya, sales alat lab misalnya, alat lab pembersih lingkungan misalnya, pembersih sampah atau pengurai sampah misalnya. Jualan sudah dari sehari sampai 24 jam jualan tapi belum ada hasil, ya berarti sabar dulu. Mungkin juga weathernya, cuacanya belum pas. Suatu saat kamu terus berusaha, kamu usahakan pasti akan ada hasil. Kalau memang sudah berusaha tidak, dalam batas tertentu kamu udah mentok, maka kamu bisa apa namanya, bisa mencari peruntungan yang lain. Emang usaha seperti itu ya. Jadi menjadi pembisnis itu ya,
menjadi pembisnis itu punya nafas berkali-kali. Udah habis nafasnya, nyawanya tuh nggak bisa satu nyawa kalau menjadi pembisnis itu. Karena berat dalam berbisnis itu karena beresiko. Semakin kecil uang yang kalian atau tenaga yang kalian spend di situ, semakin kecil resiko. Semakin besar, maka semakin besar juga resiko. Itu ya dalam berbisnis. Nah, ini memperhitungkan kemungkinan dapat 1 juta, ini nggak usah. Nah, dalam wirausaha sebenarnya dari zaman dahulu kala juga orang bisa berdagang ya. Bisa berdagang, namun saat ini kita harus belajar menjadi pembisnis itu harus belajar. Kenapa? Kalau nggak belajar, nggak bisa mengurangi resiko bangkrut ya, resiko bangkrut. Rata-rata untuk jadi pengusaha itu biasa kalau 1 kali bangkrut itu biasa, ya. Minimal 5 kali bangkrut dalam usaha pembisnis. Aduh Bu, 5 kali bangkrut. Nah sekarang kamu 5 kali bangkrut itu gimana caranya? Mumpung ada orang tua bangkrut masih bisa nafas nih, minimal bisa makan dan hidup, nggak kehujanan nih ikut orang tua gitu, ya kan ya? Itu resikonya. 5 kali bangkrut. Oleh sebab itu maka kalau mau jadi pengusaha emang dimulai dari modal yang kecil-kecil. Jangan modal langsung besar. Nah sekarang modal itu sebenarnya nggak perlu modal, ya, nggak perlu modal sebenarnya. Modal itu tergantung kamu punya network sama teman-teman kamu nggak. Kalau kamu punya network sama teman-teman kamu, modal bisa dibagi lebih ringan. Tanpa modal juga bisa, tapi nggak ada yang nggak pakai modal ya. Minimal ya 100.000, 50.000 tuh bisa jadi modal lah. Tergantung dari ya, tergantung. Nggak ada tuh istilah di YouTube itu tanpa modal nggak ada, itu bullshit semua ya. Tidak, itu bohong ya. Itu banyak yang penipuan itu, hati-hati kamu ya. Nggak ada bisnis yang nggak pakai modal, semua pakai modal. Nah sekarang gimana caranya modalnya itu bisa dibagi-bagi, ditanggung sesama teman tim project kamu. Jadi bisnis nggak bisa sendirian, harus banyak teman. Harus banyak teman, makanya sebentar. Makanya kalau kamu sehari cuma standby introvert di dalam rumah, wah itu rugi sekali. Kamu harus keluar mencari teman. Kalau teman kamu lewat maya, kalau kamu keluar itu mencari mungkin kamu bersilaturahmi ke teman-teman kamu gitu ya, itu bisa punya banyak ya ngobrol-ngobrol ringan gitu ya. Nah tapi ada juga teman yang bisa diajak ngobrol seperti itu ya, tapi ada juga teman yang tidak bisa diajak ngobrol atau teman toksik misalnya. Nah itu kalau teman toksik tetap be nice, penilaian kamu di dalam diri kamu sendiri, persepsi terhadap teman kamu, tapi dia hanya cukup untuk teman nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi cantik aja, ngopi-ngopi aja, teman-teman nongki. Nah itu teman-teman nongki itu ya cukup segitu. Tapi kalau diajakin bisnis bareng atau kita mikir usaha kita apa, visi kita apa, power kita apa nantinya, cari teman-teman yang sevisi. Itu teman-teman yang luar biasa. Dari sekarang sebagai mahasiswa itu adalah waktunya untuk mencari teman, sahabat, untuk mempunyai visi yang sama, untuk sama menuju kesuksesan. Ya, itu kesempatan kamu hanya saat ini, udah tinggal 1 semester lagi, ya. Jadi kewirausahaan itu sebenarnya kenapa juga ya dapatnya di tahun keempat ya. Harusnya kewirausahaan itu dimasukkan dalam teknopreneur, itu udah dimasukkan di dalam semester 2 gitu ya. Per semester itu selalu ada mata kuliah
wirausaha gitu ya, seharusnya. Tapi kita nggak bisa menyalahkan kurikulum, dan seharusnya kita yang mencari sendiri ya untuk menjadi wirausaha pembisnis itu tapi tidak ada istilah terlambat. Kalau memang semester inilah kita bertemu dengan Bu Laila gitu ya, ya bisa jadi inspirasi kalian untuk uh, menjadi pembisnis nantinya. Mulai hari ini udah bertemu Bu Laila gitu ya. Jadi pilihlah teman atau soulmate kamu dalam satu circle level ring satu kamu pertama ya, yaitu teman-teman nongki itu pilih ya, boleh di dalam komunitas kamu punya teknik lingkungan, boleh juga di luar. Makanya ikutin komunitas-komunitas, masuk ke dalam situ, temukan orang-orang yang nantinya akan sevisi dengan kamu. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin terbuka, lebih baik bertanya, karena lebih baik nanya daripada tidak bertanya. Kalau bertanya, ya malu, jangan malu untuk bertanya, sebab kalau bertanya itu akan memudahkan kamu, mengurangi waktu kamu untuk mencari tahu, karena Bu Laila bisa menjawabnya. Oke, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Malu atau gimana? Jangan malu loh ya. What is your problem untuk entrepreneur? What is your problem? Do you have problem? Or you don't have problem? Nanda, Saidah, Alfi, Rajib, what is your problem? Dibuka sesi pertanyaan. Apa Sipa masuk, Sipa penilaiannya Sipa. Selain Sipa, Wildan masuk. Emang Wildan ini usaha apa sih? Wildan kan. Kamu suka bulu tangkis ya Wildan? Iya Ibu, gimana Bu? Kamu suka bulu tangkis ya? Iya Bu, kebetulan. Oh, diam-diam ya, atlet bulu tangkis ternyata. Andini, maksudnya gimana Andini? Amerika Serikat Andini? Oh, negara maju tadi. Ya Allah. Ada problem nggak? Ini kayaknya kok diem-diem ya? Padahal sayang banget loh. Kalau nggak bertanya tentang wirausaha ini mahal tahu. Di luar sana kursusnya mahal. Puluhan juta tahu. Oh, baru tahu ya, kaget ya tentang wirausaha itu gimana ya. Terkaget-kaget atau pas nanti nggak punya duit baru kaget atau gimana tuh? Pas lagi butuh duit baru kaget gitu ya. Apa yang harus saya lakukan gitu ya. Jangan ngutang ya. Kalau ngutang itu benar satu reputasi akan jelek ya. Yang kedua makanya nabungnya beda. Nabungnya tuh ada dua ya. Kalau investasi itu investasi boleh emas, boleh properti. Itu investasi. Bu, boro-boro properti, Bu. Nah, terus kamu masalahnya apa? Kasih tahu dong ke Ibu. What is your persepsi terhadap wirausaha yang Ibu ajarkan pagi ini? Mulut Ibu udah sejam setengah, coba. Andini Siti. Iren Khairunisa baru masuk.
Irani terlambat. Siva baru masuk. Anastasia Kamila baru masuk. Ayo, kira-kira apa nih kira-kira? Komennya apa nih? Bu, saya mau nanya, Bu. Oh, malah Kang Alip yang nanya. Kang Alip mah sering nanya. Ayo, Kang. Ya, Bu. Kan saat ini kan banyak ya, Bu, ya mengenai wirausaha terkait e-commerce segala macam melalui media sosial. Nah, Mm-mm. sementara baru kemarin ada berita mengenai ada salah satu platform yaitu TikTok yang menutup salah satu itunya yaitu TikTok Shop, Ibu. Nah, kan sementara kan Mm-mm. sekarang ini sih Bu lagi banyak-banyak kan mengenai jualan-jualannya di Mm-mm. online segala macam kan banyak Betul. juga. Nah, mungkin sih saya mau nanya pendapat Ibu ya sih Bu mengenai apa berita tersebut Ibu. Kenapa gitu TikTok Shop itu tuh dihapus sementara yang lain-lainnya itu nggak bermasalah gitu. Mm-mm, ya, oke. Ini em, di Indonesia TikTok Shop ini em, secara sebenarnya apa ya? Sebenarnya rebutan-rebutan pasar ya, rebutan pasar. Nah, ketika semua melewati online, akhirnya pasar di Tanah Abang tuh pada tutup semua, nggak laku gitu ya. Nggak ada orang datang jalan ke pasar apa Tanah Abang lagi, tutup kosong gitu ya. Makanya dengan keluhan eh, tutupnya banyak kinan yang tutup di Tanah Abang, selain di Tanah Abang juga banyak artis-artis yang jualan sembako online. Artis tuh loh, artis masa jualan sembako gitu loh. Kasihan sama orang-orang yang di pasar yang memang rezekinya adalah jualan sembako gitu loh. Kalau sudah artis harusnya endorse-nya aja, main di endorse gitu loh. Tapi di Indonesia ini udah, kalau ibu lihat di Indonesia ini adalah pasarnya tuh greedy ya, tamak ya. Kalau di negeri Eropa, Amerika, bukan Amerika ya. Kalau ibu lihat Jerman, Jepang, itu tamaknya tuh nggak keterlaluan gitu ya. Walaupun Jepang juga tamaknya di jam kerja. Di jam kerja full, disuruh kerja sampai jam berapa, di push kerjanya semakin banyak, jam kerjanya semakin bagus penilaiannya. Tapi nggak melihat hasil. Kalau di Jerman kan negerinya melihat hasil. Kamu mau masuk kuliah atau nggak masuk, ketika kamu ujian, kamu bisa lulus. Gitu. Ya, yang dilihat hasil. Ya. Kalau di Jepang yang dilihat itu proses prosesnya yang menurut ibu sih overload ya. Prosesnya itu yang dilihat sangat sangat apa sangat banyak yang dilihat prosesnya itu. Nah kalau di Indonesia udah nggak melihat itu, yang dilihat adalah yaitu semakin tamak orang-orangnya. Ya, makanya ketika sembako yang main adalah bukan pedagang biasa, maksudnya adalah harusnya pedagang kecil, ini malah artis. Nah itu nggak boleh yang pertama. Yang kedua, harusnya pilih-pilih kita sebagai orang profesional, janganlah ambil kapling-kapling yang memang untuk rakyat kecil gitu ya. Kamu sudah berilmu, harusnya mainnya lebih lagi di atas gitu ya. Pilihlah kapling-kapling yang sesuai dengan bidang keahlian kamu. Kemudian yang kedua adalah yaitu banyak yang tutup sehingga TikTok Shop itu akhirnya resmi di Indonesia ditutup gitu ya. Tapi sebenarnya ditutup pun nggak benar-benar tutup sih. Sebenarnya ada pengalihan isu yaitu Tokopedia ya, semuanya disuruh jualan di situ, Tokped atau Shopee gitu ya. Ya sebenarnya sih bagi-bagi aja, cuman di TikTok itu udah overload ya rakyat Indonesia, katanya seperti itu terkait dengan kebijakannya. Itu kira-kira Bang Alim. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ada lagi yang lain?
Lagi. Bu izin tanya boleh nggak Bu? Enggak. Ya Bu, jadi mau nanya sih Bu, sekiranya Mm-mm. mengenai kewirausahaan ya Bu. Mm-mm. Mungkin aja ya Bu, kita nih Bu sebagai mahasiswa sekarang mungkin akan menjadi calon-calon pengusaha muda ya Bu. Nah, Betul. kira-kira langkah awal yang sangat tepat itu apa ya Bu ya? Untuk menjadi pengusaha. Iya. Good questions ya, Kang Wildan. Jadi startup itu yang pertama ya adalah satu modal adalah modal nekat atau keberanian. Ya, nggak usah terlalu panjang lah pikiran untuk hal yang penting berani nyoba. Kadang tuh semakin pinter itu semakin panjang pikirannya, akhirnya nggak jadi-jadi. Kerjain aja seperti kamu naik motor, belajar naik motor itu, ya itu gelinding aja dulu motor kamu gitu. Ntar kamu juga akan belajar kehidupan nyata, ya. Maka disebut adalah jangan NATO dong. Apa? No action training only. Ikut training kemana-mana tentang entrepreneur, tapi nggak action. Maka yang harus diperlukan adalah action, pengalaman nyata. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan sebagai mahasiswa, Bu? Gitu ya. Sebagai mahasiswa dari tahun keempat ini, pikirkan ide bisnis plan. Nah, bisa di dalam mata kuliah teknopreneur kita ini. Ide bisnisnya apa? Kalau ide bisnis pertama apa? Yang kedua adalah mencari soulmate. Kamu punya soulmate nggak sudahan, Kang Wilda? Soulmate bukan berarti pacar loh. Soulmate adalah teman yang sevisi, yang yang rela bagi-bagi modal, bagi-bagi beban tanggung jawab. Biar ketika ada masalah di perusahaan tersebut, di bisnis itu, maka bisa bagi-bagi resiko. Nah itu. Ya, yang kedua adalah soulmate. Tentukan soulmate. Soulmate kamu itu yang mempunyai uh, selain visi adalah yang bisa mensupport kesuksesan. Memang ada teman yang suka lucu, suka banyol, tapi ternyata dia pinter ini gitu. Teman yang suka, memang dibalik berbagai macam karakter teman-teman itu, kamu temukan apa yang menjadi kamu butuhkan untuk personal branding kamu, sehingga bisnis plan kamu itu bisa apa namanya bisa menggelinding gitu ya. Jadi pertama yang dilakukan adalah satu, pikirkan ide bisnis apa. Yang kedua, cari soulmate. Gitu ya. Yang ketiga baru nanti mikir bisnis apa. Nah, sekarang di kelas ini kita ada 19 orang. Nah, berarti dalam 19 orang itu kamu cari nggak bisa kelompok ya, atau bisa kelompok tuh ide bisnisnya. Ya, satu kelompok itu 3 orang ya. Jadi kira-kira ide bisnis apa minggu depan di apa namanya, atau nanti ya ide bisnisnya boleh kalian brand kalian dulu ya, nanti jenis bisnis apa kamu yang ingin kamu uh, apa lakukan di dalam mata kuliah teknopreneur ini. Dan kalau di dalam hati kecil kamu, kamu mesti mencari rekan soulmate di mana, terserah di luar. Oh Bu, di TL kayaknya soulmate yang kemarin kayaknya belum tentu dah Bu menjanjikan. Sepertinya saya mencari soulmate di lain. Nah itu mangga untuk nanti mimpi kamu di masa di luar sana. Karena bisnis itu kan nggak hanya satu bisnis ya. Kita bisa beberapa bisnis gitu. Ya, walaupun kita ada fokus gitu ya, fokusnya di mana gitu.
Nah, itu kira-kira itu ya, Kang Wildan. Iya Ibu, terima kasih. Temukan soulmate dan menentukan tujuan hidup. Ya, ada lagi? Yang perempuan ada nanya nggak nih? Bu, kayaknya saya belum bakat deh, Bu, teknik entrepreneur. Semua orang punya bakat kalau sudah kepepet. Pikirkan ketika kamu kepepet, nah itu apa? Hitung mundur, ya. Itu the power of kepepet kamu itu harus dimainkan. Itu. Jangan bentar-bentar minta sama orang tua duit. Usaha apa kira-kira bisa making money gitu. Minimal untuk bisa mencukupi kebutuhan kamu sehari-hari. Usaha. Jadi nggak ada istilah nggak ada uang. Ya sekarang kamu aja pintar-pintar berpikir apa yang bisa kamu menjadi reseller, apa aja di resell, ya, resell apa aja. Pokoknya saya apapun saya kerjakan Bu. Ya itu emang harus kayak gitu zaman now. Nggak ada nggak ada tiket masuk free untuk melakukan itu semua. Rasakan berdasarkan prosesnya. Tidak ada hasil yang instan untuk menjadi pengusaha sukses. Rasakan prosesnya. Proses itu kenikmatan. Karena tidak ada yang bisa langsung mencapai kalau nggak melewati jembatan-jembatan itu. Ya. Jadi nanti itu, ya, kalau TikToknya tutup, tahu nggak info terbaru apa nih? Orang jualan lewat YouTube Shop. Nih, kata kunci yang Ibu kasih tahu nih. Ini strategi yang dikasih tahu teman-teman Ibu bagian TikTok Shop. Nggak ada yang, walaupun Indonesia udah ditutup, masih ada cara lain. Studio live juga bisa. Online YouTube Shop-nya itu juga bisa. Ya, melalui teman-teman Ibu khusus YouTube Asia Pasifik kasih tahu bocorannya tentang itu. Nah, itu Ibu ini udah pialang kemana-mana. Ya, itu kira-kira. Jadi TikTok itu Kominfo induknya. Ya, TikTok Shop itu punya Desperendak. Itu. Coba YouTube. YouTube masih bisa. Orang pada pindah ke YouTube lagi jualan online. Nori. Tapi masalahnya adalah pasar Tanah Abang dan lain-lain offline-nya tutup. Itu memang sudah suratan takdir bahwa akan seperti itu. Semua akan shifting. Blue Ocean sekarang itu. Blue Ocean, kalau lihat tuh teman kamu, circle kamu, dia tuh ikan hiu nggak bisa. Dia itu ikan hiu yang ganas enggak. Kalau dia kamu sendiri ikan hiunya, kamu baik ya, harus humble. Tapi ada yang ikan yang memang predator. Nah, kalau predator lihat-lihat tuh hati-hati. Makanya circle kamu tuh harus kamu pilih soulmate yang bukan predator. Dengan cara apa? Emang dengan cara satu ketika kerja bareng kelihatan. Ngeceknya adalah jalan bareng 3 hari, lihat tuh kelakuan teman kamu gimana di soulmate itu. Kalau bagus, berarti bagus. Dia sembahyang, dia beribadah, itu bagus soulmate-nya. Lihat tuh kelakuannya, kamu jalan camping sama dia tuh 3 hari, bisa kelihatan sifat aslinya. Cara mencari soulmate seperti itu. Udah ya, 9.40 ya. Lebih nih, 9.51. Banyak kali ilmu ibu nih. Oke,
Kira-kira cukup ya, Kang Alif dan kawan-kawan semuanya. Silahkan melanjutkan aktivitas lagi seperti biasa. Kalau memang ingin online saja juga nggak masalah di mata kuliah Teknopreneur ini ya. Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan selamat mencari soulmate yang